Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa PBSI semester 3, mahasiswa yang ambil mata kuliah kewirausahaan ini? Kita kali ini masuk ke mata kuliah kewirausahaan. Namun sebelum saya menjelaskan tentang pengertian, saya akan membaca pendahuluan terlebih dahulu. Pesan saya, kalian sambil santai, rileks, dan lain sebagainya. Jangan kupu-kupu, jaga iman, jaga imun, karena virus corona belum terbebas dari negeri kita tercinta ini. Pendahuluan. Jika dahulu kewirausahaan merupakan bakat bawaan sejak lahir dan diasah melalui pengalaman langsung di lapangan, maka sekarang ini paradigma tersebut telah bergeser. Kewirausahaan telah menjadi suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, ability, atau perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Kalau dulu, di orang-orang terdahulu itu memikirnya bahwa kewirausahaan itu adalah bawaan orok, bawaan sejak lahir, kibatnya dari dalam kandungan. Ayo berwirausaha, ada kotak bakat, itu jawabannya. Jadi bakat orang terdahulu mengatakan bahwa itu adalah bawaan dari orok. Nah, ini sudah bergeser sekarang. Di kampus-kampus sudah mulai marak tentang mata kuliah kewirausahaan ini. Tujuannya adalah agar meminimalisir adanya pengangguran-pengangguran pasca nanti setelah lulus dari kampusnya. Setelah belajar dia akan mempunyai kesibukan, mempunyai ilmu tentang bagaimana saya harus berwirausaha. Baik, selanjutnya adalah sebagai suatu disiplin ilmu, maka ilmu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang berwirausahawan. Ingat, berwirausaha itu bukan hasil dari bawaan, bukan dari kandungan. Siapapun bisa belajar, apapun bentuknya, apapun profesinya, siapapun latar belakang keilmuannya, dia akan mampu jika dia mau untuk melakukan proses pembelajaran. Namun sebelum itu kita ikuti bagaimana sih sebenarnya pengertian dari kewirausahaan itu. Ada lagi, maaf. Bahkan untuk menjadi wirausahaan yang sukses, memiliki bakat saja tidak cukup, tapi juga harus memiliki pengetahuan segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Tugas dari wirausaha sangat banyak, antara lain tugas pengambil keputusan, kepemimpinan teknis, kepemimpinan organisatoris, dan komersial, penyediaan modal, dan lain sebagainya. Kita masuk ke pengertian ya. Pengertian wirausaha. Wirausahawan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Jadi wirausahawan itu adalah seseorang yang mampu menangkap peluang. Kalau pada momen ini, apa yang harus saya lakukan agar saya memiliki sebuah penghasilan yang berkelanjutan? Contoh di wisuda, misalkan di acara wisuda dimanapun, apa kira-kira yang pantas, yang cocok untuk saya jual dan saya tawarkan kepada orang lain? Nah, orang yang mampu menangkap momen-momen ini, inilah yang dikatakan dengan wirausahawan. Saya harus menjual bunga, karena bunga sebagai ucapan selamat, perwakilan atau media dari seseorang untuk orang yang di wisuda. Laris enggak kira-kira? Maka orang-orang yang mampu menangkap momen-momen penting ini, memanage kesempatan dan sebagainya, sehingga dia mempunyai penghasilan yang berkelanjutan, maka orang tersebut dikatakan dengan wirausahawan. Paham ya? Lanjut. Kebutuhan akan wirausahawan. Jika negara kita ingin berhasil dalam pembangunannya,
maka kita harus menyediakan 4 juta wirausaha besar dan sedang. Dan kita masih harus mencetak 40 juta wirausahawan kecil. Ini adalah suatu peluang besar yang menantang untuk berkreasi, mengadu keterampilan, membina wirausahawan dalam rangka turut berpartisipasi membangun negara dan bangsa Indonesia ini. Artinya, kesempatan berwirausaha itu bukan bekerja kepada orang lain. Wirausaha itu adalah milik kita, kita yang memanage, kita yang mengambil keputusan, kita yang menjalankan, dan kita yang akan mengatur saya harus menjual ke siapa, saya harus menjual kemana, saya harus mengambil keuntungan siapapun. Inilah enaknya. Jadi negara kita masih sangat banyak butuh terhadap yang namanya wirausahawan itu. Oke, mampu kira-kira mahasiswa saya ini, saya walaupun versi melalui media webinar ini, saya akan menggiring mahasiswa saya agar setidaknya mempunyai penghasilan lebih dari apa yang kita pikirkan. Mampu kira-kira ya? Saya yakin jawabannya adalah iya. Contoh, peran serta wirausaha dalam membangun adalah di negara Jepang. Keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh negara Jepang ternyata disponsori oleh wirausahawan yang jumlahnya cukup besar. Jadi Jepang itu sukses bukan karena banyaknya pabrik, bukan karena banyaknya bos, tapi karena banyaknya wirausahawan. Aduh Pak, saya nggak punya modal. Aduh Pak, saya nggak punya kesempatan. Aduh Pak, saya gagal terus. Itu bukan alasan. Kalau itu terus dijadikan sebuah alasan, maka kapan kita akan berkembang? Kapan kita akan memiliki penghasilan sesuai dengan yang kita harapkan? Tuh, lanjut. Manfaat dari wirausaha: menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau usaha kita besar, akan menampung tetangga kita, saudara-saudara kita untuk berusaha di tempat kita, untuk bekerja di tempat kita. Kita akan menjadi bos waktu itu. Sebagai generator pembangunan lingkungan di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jelas ya? Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan membangun sosial dengan kemampuannya. Jadi kalau kita sudah punya kewirausahaan dan berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan harapan kita, dan usaha kita akan semakin membesar, semakin penghasilan dan apa yang di luar konsep di luar perkiraan kita, maka kita butuh dengan yang namanya orang lain. Nah, manfaat yang ketiga inilah yang masuk. Jadi memberikan pekerjaan kepada orang lain, memberikan kesempatan untuk bersama-sama meraih sukses di tempat kita bekerja. Berusaha mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun, dan menghadapi pekerjaan. Sangat jelas. Memberi contoh kepada orang lain bagaimana kita harus bekerja keras. Ingat, pohon yang semakin tinggi pohonnya, itu tidak mungkin di batangnya, di bawah pohonnya yang akan digoyang oleh angin, tapi di pucuknya. Dia akan digoyang oleh angin, tapi bawahnya itu berperan penting sebagai akar yang mengakar, yang menghujam ke bumi dan menjaga stabilitas pohon tersebut agar tidak goyang. Sama dengan kewirausahaan. Dia semakin tinggi maka akan semakin banyak masalah. Kalau selesai dengan masalah itu, dia akan diam dan tidak akan melakukan perkembangan apapun. Tapi kalau dia bangkit, salah, kalah, bangkit lagi, jatuh, bangun lagi, inilah orang-orang ciri-ciri daripada wirausahawan sukses. Karena orang yang berhasil tidak ada ceritanya diraih dengan kemudahan. Ingat itu ya. Hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Jelas itu manfaat wirausaha. Karena orang yang saya tahu kan nyari PC, kamalarat nyari PC, nak kanak kapir ya, kalian terutama, kalau sudah tahu bagaimana sulitnya mendapatkan uang, dia akan mampu memanage uang seefisien mungkin. Betul? Jadi nanti masuk kepada proses kebutuhan mana yang harus didahulukan antara sandang, pangan, dan papan. Tuh. Lanjut.
Ciri-ciri jiwa wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Oh, jelas ini. Percaya diri. Aduh Pak, saya mau jualan es sih Pak, malu Pak. Pak, saya mau jualan kurket Pak, malu Pak. Saya mau jualan ote-ote rasa stroberi Pak, malu Pak. Kalau malunya berada di depan, maka dia akan menjadi orang Maluku, maluan. Jadi kalau percaya diri dengan kemampuannya bahwa kesuksesan itu berada di depan kita dan kita sendiri yang akan mengejarnya. Lanjut. Berorientasi pada tugas dan hasil. Paham ya? Jadi yang dibicarakan bagaimana usaha saya terus berkembang, manajemen usaha saya terus berkembang, pemasarannya bagaimana, kualitasnya bagaimana, SDM-nya bagaimana, itu yang dipikirkan agar terus menjadi sumber penghasilan yang baik kepada keluarganya. Keberanian mengambil risiko, ini jelas ya. Saya takut gagal Pak, saya takut rugi Pak kalau berusaha, kalau melakukan usaha dan lain sebagainya. Saya takut nanti bangkrut Pak. Takut-takut terus berada di depan. Kapan kita akan meraih kesuksesan? Nah, orang yang berani mengambil risiko itu adalah orang yang berwirausahawan sukses. Kepemimpinan, dia memiliki kepemimpinan yang baik. Berorientasi ke masa depan. Bicaranya bukan tentang kemarin. Kemarin itu adalah masa lalu, sekarang kenyataan, dan yang besok adalah masa depan. Orang yang sastrawan ini, mahasiswa BS ini paham tentang itu sudah. Kreatif inovatif. Bagaimana kreatif inovatif ini? Pak, di pasar itu sudah banyak yang jual OT-OT Pak. Masa saya mau jualan OT-OT lagi? Ya nggak laku dong Pak. Nah, kreatif inovatifnya ini hadir. Bedakan dengan penjual yang lain. Coba dari Tungkek ke kota, dari Guluk-Guluk ke kota, yang namanya orang yang jualan OT-OT mesti seperti itu kenyataannya. Iya kan? Betul? Kalau kreatif inovatif, coba bayangkan bagaimana OT-OT ini bisa higienis dengan tampilan yang wah. OT-OT berbentuk love misalkan, atau rasanya kita bidik, OT-OT rasa mangga, OT-OT rasa stroberi misalkan. Bisa nggak kira-kira? Bisa kalau kita mampu melakukan kreatif inovatif ini. Ini contoh ya. Lanjut. Memiliki tenaga dalam. Maksudnya tenaga dalam itu dia tidak mudah putus asa. Dia memiliki tenaga simpanan, jatuh dia bangkit lagi, jatuh dia bangkit lagi, bangkit terus dia berkembang dan dia akan menjadi seorang yang mampu berlari sendiri. Itulah maksudnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan ke minggu depan ya. Videonya kalau cukup panjang nanti kasihan kalian. Oke, di sini dulu dari saya. Materi kita tentang pengertian kewirausahaan. Mudah-mudahan mahasiswa kalian semuanya paham, dan ini saya upload dan saya beri waktu 3 hari kepada mahasiswa untuk bertanya. 1 hari 3 orang penanya sampai 3 hari, terus kemudian kapan batas waktunya Pak? Sampai minggu depan, pembelajaran minggu depan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.